putih, merah putih. Itulah bendera Indonesia. Kita semua tahu merah adalah lambang keberanian, putih adalah bersih. Merah putih, hidup selalu bergairah dan senantiasa bergairah karena hati kita memang bersih. Bapak Suster, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tema dari perayaan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Nusantara Baru ada kaitannya dengan pembangunan IKN, Ibu Kota Negara kita yang baru yang ada di Kalimantan, di mana akan menjadi pusat dari pemerintahan Indonesia yang baru. Indonesia Maju mau mengangkat atau mau membangunkan suatu semangat pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, tema ini mengisyaratkan komitmen pemerintah Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan ekonomi hijau dan seterusnya. Kecuali itu juga mengajak kepada kita sekalian, seluruh bangsa Indonesia, termasuk kita yang ada di sini, untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita kemakmuran, mengangkat tanpa melupakan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang telah ditanamkan atau dikembangkan oleh para pendahulu kita yang menjadi dasar Indonesia. Apa nilai-nilai luhur atau kearifan lokal yang menjadi kebanggaan utama bangsa Indonesia? Yaitu ada empat, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah 4 pilar negara, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang memang menjadi fondasi yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Di dalam UUD 45 kita semuanya tahu, di sana dikemukakan bahwa setiap bangsa itu mempunyai hak untuk kemerdekaan dan itu sudah diperjuangkan dan kita sudah memperolehnya. Kini kita memasuki perayaan kemerdekaan yang ke-79. Pancasila yang punya 5 sila itu menjadi kredo bangsa. Dari kredo bangsa ini, yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mau mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini tidak punya Tuhan banyak, tapi Tuhannya Esa. Entah itu Katolik, entah itu Islam, entah itu Kristen, entah itu Buddha, entah itu Hindu atau yang lain, Tuhannya hanya satu. Hanya cara menyebutnya, cara memanggilnya itu berbeda-beda. Katolik memang menyebut Tritunggal. Tritunggal bukan berarti 3 Allah, tetapi Allah tetap satu. Saudara kita Muslim menyebut nama Allah ada 99 nama Allah, tetapi itu nama, namun Allahnya tetap satu. Orang Hindu menyebut 3 Trimurti, Brahma, Siwa, Wisnu. Itu bukan 3, tetapi Allahnya satu. Lalu Buddha menyebut Sang Buddha Gautama, gambaran Allah yang tunggal. Nah, ketika manusia Indonesia ini menghayati Allah yang satu itu, maka ketika menghayati Allah yang satu itu,
akhirnya bisa mengungkapkan persatuan Indonesia, yaitu sila yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Pancasila adalah menjadi kredo bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu adanya. Diversity in unity, berbeda tetapi satu. Bangsa Indonesia bukan hanya satu suku, tetapi berbeda-beda, namun satu adanya. Perbedaan itu adalah merupakan keniscayaan yang tidak bisa diseragamkan, tidak bisa disamakan, tidak bisa disatukan. Seperti kita sekarang ini memakai baju yang berbeda-beda, merah, putih, hitam, ada yang hijau, rano, sebelah kono, hijau dan sebagainya. Berbeda-beda, tetapi kita satu sebagai warga negara Indonesia. Dan negara Indonesia itu adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Kini kita merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-79. Ada berbagai macam acara yang dilakukan. Di pagi hari tadi, di mana-mana dilaksanakan upacara bendera, pengibaran bendera di Istana Negara, di mana-mana. Saya dan teman-teman itu terlibat di lapangan Lambau untuk Kecamatan Gestik. Luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Apa-apa yang dilakukan itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dimulai oleh pendiri negara kita, yaitu Soekarno-Hatta. Bila ditinjau dari kitab suci atau dari ajaran Yesus, di sana Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Kaisar adalah raja, kaisar adalah pemimpin. Maka kaisar itu juga melambangkan suatu negara. Ketika kita melakukan sesuatu untuk negara ini, sebenarnya kita mewujud nyatakan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu memberikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Kaisar adalah pemimpin yang dikatakan kitab Putra Sirah, di sana dikatakan di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya ia mengangkat orang-orang seserasi ke atasnya. Itu kitab Putra Sirah. Di dalam tangan Tuhan ada kemajuan seorang manusia, dan kepada para pejabat dikaruniakan olehnya martabatnya. Para pejabat memperoleh martabat dari Tuhan sendiri. Yang kita lihat adalah bukan pejabat-pejabat yang buruk, tetapi pejabat-pejabat yang murni, pejabat-pejabat yang jujur, karena para pejabat itu sesungguhnya menjadi wakil Tuhan di bumi ini. Hendalah kau tidak pernah membenci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya. Dan Santo Paulus di dalam suratnya mengatakan, demi Allah, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Itulah gambaran atau himbauan atau ajaran Tuhan kepada kita sekalian untuk menghormati para pemimpin negara. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah sesuai dengan panggilan kita masing-masing, kita membangun Nusantara baru, Indonesia maju di tempat kita masing-masing. Semoga dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-79 ini, kita semakin mendapatkan inspirasi sekali lagi untuk membangun Nusantara baru supaya Indonesia maju. Merdeka! 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 Merdeka!